Ini udah harus potong nih. Yang kaitannya dengan pemerintah Kota Tangsel itu seperti apa harapan-harapan ke depannya? Gimana caranya kita melakukan hobi dibiayai oleh hobi. Kalau saya hanya nyambung, drafting, sama pemangkasan kalau untuk pembuahan. Tapi kalau untuk bagian pemupukan penyemprotan biasa suami saya. Menanam anggur itu hampir 2 tahun ya Om ya, hampir 2 tahun. Dulu sih awalnya alpukat, salah satu kawan di alpukat cerita tentang anggur. Kemudian bikin saya penasaran, apa aja sih anggur bisa tumbuh dan berbuah manis. Cari tahu Om, cari tahu awalnya 1-2 saya koleksi. Alhamdulillah tumbuh dan satunya diantaranya udah berbuah. Anggur tuh seksi ya, selain buat pohon penyejuk juga dia juga bisa dimanfaatin, buahnya manis bisa dikonsumsi dibanding anggur-anggur yang memang sudah lama beredar di kita. Cuman karena memang keterbatasan literasi masyarakat nganggap anggur itu asam gitu, ternyata anggur itu bisa tumbuh baik dan berbuah manis dengan bentuk warnanya yang menarik. Anggur rutin seminggu sekali. Saya lebih banyak produksi ke varian-varian roastok karena sebagai ketua komunitas anggur Tangsel saya juga harus punya beban moral untuk menganggurkan Tangsel secara masif di wilayah Tangerang Selatan. Jadi kalau misalkan ada beberapa warga simpul-simpulnya RT, RW, DKM, sekolah, apapun yang sifatnya fasilitas umum ingin ditanami anggur, kalau butuh bibit ke kami aja, insya Allah kami support. Cuma memang untuk varian-varian tertentu kami jual. Ada beberapa contoh varian impor yang kita tanam dari kecil tanpa ditreatment apapun berbuah lebat, ada beberapa contoh. Tapi memang untuk beberapa hal lagi memang kayak bayi ya, miara anggur. Yang jelas selama medianya kondusif, ditreatment dengan baik, difermentasi, kemudian disemprot secara konsisten dengan fungisida, pestisida, pupuknya juga kalau saya mix ya, ada organik, ada kimia. Alhamdulillah seperti yang di belakang saya ini kan cukup bagus ya. Dan ini pun terjadi berkat beberapa kali sebelumnya gagal. Jadi ada proses gagal, kemudian ada ketemu caranya yang sudah terlihat terbukti bagus, itu yang sampai sekarang saya lakuin. Kebetulan ada orang rumah, kemudian kadang-kadang kalau kerjaannya lagi banyak, karena kan saya skalanya besar ya untuk buat bibit-bibit roastok, saya biasanya melibatkan, memkaryakan ya teman-teman yang kebetulan nggak sibuk, minta bantuan gitu. Jadi memang kalau skalanya berat kerjaannya kita libatin, tapi sehari-hari sih sendiri ya sama orang rumah paling. Kalau dibilang teknologi yang sama, sebenarnya dari dulu nih, dari zamannya adenium, saya tuh suka sama-sama. Nah, terus awalnya alpukat ya, komunitas alpukat. Nah, tiba-tiba, ya cariin dong anggur.
Cari pas kebenaran pas komunitas komunitas alpukat ada satu orang dari Sumategong punya anggur. Nah kita beli, dari situlah akhirnya dia yang keracunan, orang saya yang suka jadi dia yang keracunan gitu. Dari situ awalnya punya satu, punya dua, tiba-tiba kita sampai beli kemana-kemana ya nggak tahu, pokoknya tiba-tiba selalu sama aja hobinya gitu. Dia suka nanam, saya suka nanam juga kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk perawatan sebenarnya kalau saya hanya nyambung, grafting sama pemangkasan kalau untuk pembuahan. Tapi kalau untuk bagian pemupukan penyemprotan biasa suami saya. Nah terus kalau kayak misalkan kalau untuk ada nih misalkan ada orang yang mau grafting, dia suka telepon, "Tan bisa nggak disambungin, punya anggur saya asem," katanya. Saya mangkas gitu, tapi saya nggak sendiri, ngajak tim gitu. Itu aja. Kita pantau terus perkembangannya sampai itu gede dan sampai, tapi kita kasih edukasi secara perawatan ini. Pokoknya kita nggak tinggal sampai dia hidup aja kayak gimana, sampai mungkin pembuahan atau kayak gimana. Kita coba, kita dampingin terus gitu. Kita selalu nggak tinggal sih kalau bantu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pledge Lover, jumpa lagi dengan saya Bang Keti Kantio di Kantio Channel. Hari ini kita berada di kediaman Om Roy, Ketua Komunitas Anggur Tangerang Selatan. Seperti apa kesehariannya? Yuk kita temuin beliau. Nah, Pledge Lover, saat ini saya sedang bersama Om Roy, Ketua Komunitas Anggur Tangerang Selatan. Om Roy, KAT ini berdirinya sejak kapan sih Om? Berdirinya KAT itu tanggal 27 Desember 2019. Berasal dari berdirinya grup WA. Grup WA saya waktu itu dengan salah satu orang anggota KAT ngobrol-ngobrol, berinisiatif, kayaknya warga Tangsel udah banyak nih. Kita monitoringnya dari grup-grup Facebook besar ya. Banyak juga warga Tangsel ternyata. Kemudian kita inisiasi untuk dibentuk. Saya culik-culikin tuh. Saya messengerin saya sama kawan saya, salah satu anggota KAT, nyulik-nyulikin warga Tangsel yang memang antusias terhadap tanaman anggur. Kita minta WA-nya, kemudian kita bikin grup WA. Itu tanggal 27 Desember 2019. Berarti nanti bentar lagi udah hampir mau 2 tahun ya? 2 tahun insya Allah. Nah, kegiatan selama rentang waktu dari mulai dibentuk sampai sekarang, apa sih yang sudah dilakukan oleh kegiatan yang sudah dilakukan oleh KAT sendiri? Banyak ya, karena kita kan punya visi misi untuk menganggurkan Tangsel secara masif. Jadi memang lebih banyak sih, satu, kita konsolidasi ke anggota, kemudian edukasi, bantu masyarakat yang memang punya koleksi anggur asem, kita bantu jadi manis, sama bagi-bagi bibit ke masyarakat. Karena dengan banyaknya kegiatan mengganti varian anggur asem jadi manis kan, populasi anggur asemnya akhirnya kan berkurang. Istilah anak-anak rebangsem, reboisasi anggur asem. Jadi kita bagiin lagi tuh anggur-anggur asem masyarakat. Rebangsem, Pledge Lover, reboisasi anggur asem. Kita nge-base camp ada di BPP, di Balai Penyuluhan Pertanian dekat Hutan Kota Jombang. Ada kawan-kawan di sana yang beraktivitas, ke sana aja atau ke saya atau ke anggota KAT, pasti dibantu. Oke, nah sampai sekarang jumlah total anggotanya ada berapa orang kira-kira? Update per hari ini 200 lebih ya Kang, dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi macam-macam lah. Supir, satpam, ada pengusaha, ada pensiunan, polisi, guru, macam-macam Kang. Alhamdulillah bisa kumpul, bisa bergiat bareng anggur di Tangerang Selatan. Alhamdulillah solid. Alhamdulillah. Nah,
seperti yang kita ketahui nih, Flashlover, begitu pun juga Om Roy, di beberapa daerah kan banyak juga nih komunitas jenis yang mirip-mirip dengan kat ini. Kira-kira ada apa namanya hubungan komunikasi dengan komunitas lain Om di luar Tangsel? Ya, pasti itu Kang, karena kan memang dengan berlatar belakang hobi yang sama, tentunya wilayah kan nggak jadi patokan. Saya sendiri banyak belajar dari kawan-kawan di komunitas anggur Depok, banyak master-master di sana, komunitas anggur Jakarta, luar biasa kegiatannya. Kemarin sendiri saya baru diundang nih, mewakili KAT ke KAJ di Jakarta Utara, kerjasama Kedutaan Besar Ukraina ya, dengan komunitas anggur Jakarta, keren KAJ. Mengembangkan komunitas di Tangerang Selatan ya juga bersinergi Kang dengan komunitas-komunitas di luar Tangsel, karena biar bagaimanapun sebagai tetangga tentunya dengan kepentingan yang sama, kita bisa juga menimba ilmu, berbagi varian. Yang paling penting adalah sama-sama berjuang untuk memasifkan anggur di Indonesia. Gimana caranya kita melakukan hobi dibiayai oleh hobi Kang. Jadi untuk di KAT sendiri, kebutuhan anggur itu kan nggak cuman bibit, ada media tanam, ada pupuk organik cair, ada pot, jalan macam-macam. Dan memang beberapa kawan sudah melakukan kegiatan produksi kebutuhan yang saat ini memang masih dipasarkan di kalangan internalnya KAT. Saya sih berharap ke depan produk-produk yang dihasilkan sama teman-teman di KAT bisa dinikmati juga sama orang-orang di luar KAT. Yang jelas kegiatan anggur ini banyak Kang berdampak ke ekonomi, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini kan. Nominal bibit anggur itu menarik kalau dipakai untuk bisnis karena lumayan harganya, karena memang untuk nangkarnya juga memang susah-susah gampang, sehingga harga di pasarannya lumayan Kang. Dan itu menarik untuk diperjualbelikan. Jadi memang di KAT ini ada litbang Kang. Litbang kita itu sudah memproduksi beberapa pupuk organik seperti Jakaba, kemudian ekoenzim, POC, MOL, macam-macam lah yang memang bahan organiknya dari limbah-limbah tanaman ya, dari kulit buah. Mereka produksi, kemudian hasilnya itu disebar Kang ke teman-teman di KAT. Kita lihat hasil produksi mereka ini memang bisa menunjang nggak dengan pertumbuhan pohon. Alhamdulillah dari sekian lama mereka melakukan kegiatan, hak produksinya kita coba di tanaman kita. Alhamdulillah sebagai penyeimbang pupuk di tanaman anggur. Kalau kita bicara rootstock tadi, rootstock yang biasa dipakai di komunitas itu yang paling baik dan biasa dipakai jenis apa aja sih Om? Kalau ditanya rootstock itu mah subjektif ya. Kenapa saya bilang subjektif? Karena ada beberapa teman yakin dengan varian ini, ada beberapa teman varian ini. Tapi kalau menurut saya banyak yang dipakai saat ini adalah Isabella, karena Isabella inilah yang banyak memang tumbuh di wilayah kita nih. Jadi selain Isabella ada Red Master, kalau menurut saya kembali ke orangnya lah yakin dengan apa. Karena beberapa varian rostock impor juga kan udah banyak beredar di kita. Ada yang cakep di kondisi lahan basah, kering, dan macam-macam lah Kang. Jadi memang kalau rostock kembali ke kebutuhan si penanam, dia menanam di mana, kondisi tanahnya gimana, kemudian dia lebih yakin dengan apa. Selama treatmentnya benar, selama dirawat dengan bagus, menurut saya sih apapun rostocknya selama di treatment dengan baik, hasilnya sama lah, bagus. Nah terkait rootstock, tentunya kan ketika lama-lama dipakai nih, kan lama-lama stok rootstock akan jarang Om. Iya. Nah bentuk edukasi atau arahan-arahan untuk anggotanya terkait untuk melestarikan atau menambah suplai rootstock itu seperti apa sih arahannya? Jadi gini Kang, teman-teman itu memang sudah menyadari bahwa satu saat kebutuhan rootstock makin tinggi dan keberadaan rootstock juga makin terbatas. Jadi ada beberapa teman yang kebetulan punya spesialan lumayan, udah nanam Kang beberapa varian rostock yang dibilang lokal, sebetulnya kan bukan lokal juga, tapi yang memang sudah lama beradaptasi di Indonesia tuh kayak Bella, Red Master, segala macam lah. Itu mulai ditanam Kang, udah mulai ditanam. Dan kita juga
yang kita bagikan ke masyarakat jenis-jenis Iya. rostok itu, Kang. Karena kita berharap satu, varian rostok di masyarakat kembali lagi banyak, kemudian pada saatnya nanti bisa disambung, cuttingnya juga kan jadi bisa kita panen. Jadi stok tetap terjaga Om ya. Insya Allah kalau di komunitas anggur kita sadar sekali bahwa kebutuhan rostok itu akan meningkat. Oleh karenanya program-program yang rutin dilakukan adalah bagi-bagi bibit rostok ke masyarakat. Nah, buat teman-teman, jangan pernah takut untuk menanam rootstock, artinya takut tidak berguna, karena di rootstock tadi nilainya ternyata memang salah satu prasyarat kalau kita mau perbanyak dari rootstock ya Om ya. Mau bibit apapun basicnya kan rootstock. Jadi kalau memang punya pohon anggur asam, itu kan pangkasannya bisa dijadikan bibit, Kang. Jangan takut, info aja ke anak-anak kat dari seluruh wilayah itu insya Allah ada, Kang. Di Tangerang Selatan hampir di setiap kelurahan kecamatan ada. Jadi kalau ada penggiat-penggiat anggur kebetulan anak-kat mau nanya apapun silakan aja, Kang. Insya Allah anak-kat welcome. Siap. Nah, terkait kelangsungan kegiatan KAT sendiri Om, harapan Om Roy yang kaitannya dengan pemerintah Kota Tangsel itu seperti apa harapan-harapan ke depannya? Kalau harapan saya, kami ini kan berbasic hobi, dibantu tidak dibantu pasti kegiatan ini tetap jalan. Tapi alangkah disayangkan kalau peran pemerintahnya nggak maksimal, Kang. Karena biar bagaimanapun kegiatan yang kami lakukan ini kan untuk kepentingan masyarakat Tangerang Selatan, apalagi kan ada program Tangsel Lestari. Nah, tanpa di program pun KAT sudah menjalankan program itu. Jadi kita berharap lebih banyak lagi nih pemerintah ngebantu KAT. Saat ini kan yang baru kita rasakan bantuannya itu, kita mengelola salah satu greenhouse di Balai Penyuluhan Pertanian dekat hutan Kota Jombang. Kemarin Kita udah dipercaya ngelola, alhamdulillah. Sudah 3 bulan nih. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi display tanaman anggur di Tangerang Selatan. Saya sih kepengen bukan cuma hanya itu, tapi ada program-program lain. Cuma kan memang kalau secara birokrasinya KAT ini punya keterbatasan, Kang. Karena untuk akses program itu dia harus melalui kelompok tani. Nah, KAT ini sudah mencoba mengkondisikan itu sehingga saat ini baru terbentuk satu kelompok tani di Pisangan. Mudah-mudahan wilayah lain juga segera terbentuk agar bisa dapat mengakses program. Nah, Om Roy, bagi penonton Nikantio Channel yang kebetulan domisili di wilayah Tangsel nih, bagaimana sih caranya supaya bisa bergabung ke komunitas, belajar bareng-bareng, dapat ilmu dari para pendahulu-pendahulu yang memang sudah menguasai ilmu-ilmunya? Caranya bagaimana tuh, Om? Akses media sosial kita ada di Instagram, ada di Facebook. Kemudian kalau memang mau langsung datang ke Balai Penyuluhan Pertanian di hutan Kota Jombang, di sana ada rekan-rekan KAT yang memang beraktivitas nanam di greenhouse. Welcome, silakan datang. Insya Allah kami bantu apapun permasalahan terkait dengan anggur. Insya Allah KAT bertanggung jawab untuk support. Nah, Flash Lover, demikian tadi obrolan santai saya dengan Om Roy, Ketua Komunitas Anggur Tangerang Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.